Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran kimianya secara daring. Materi kita hari ini adalah pengenceran larutan asam basa. Jadi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang sebelah kiri itu adalah larutan yang sebelum diencerkan. Jadi itu berisi larutan biru berwarna pekat, ya kan, sebanyak 150 ml. Namun ketika ditambahkan air atau setelah kita encerkan, maka larutannya akan berubah warna menjadi warna biru pucat ya. Jadi intinya pengenceran itu adalah penambahan pelarut atau penambahan air. Ketika kita tambahkan air, itu menyebabkan terjadinya pengurangan konsentrasi ini. Jadi konsentrasinya berkurang ketika kita tambahkan air. Yang semula konsentrasinya tinggi berubah menjadi rendah. Yang semula konsentrasinya pekat berubah menjadi encer gitu ya. Terus pH-nya juga akan semakin mendekati 7 atau netral. Jadi kayak misal asam kuat yang pH-nya 1, kita lakukan pengenceran, maka nanti pH-nya akan berubah mendekati 7. Begitu juga basa kuat itu pH-nya 14 ya. Kita tambahkan air, maka pH-nya juga akan mendekati 7 atau netral. Nah, rumus pengenceran itu ini ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 konsentrasi larutan sebelum pengenceran, M2 konsentrasi setelah pengenceran, V1 volume sebelum pengenceran, V2 volume setelah pengenceran. Contoh soalnya ini, ke dalam 100 ml larutan CaOH2 0,05 ditambahkan air sebanyak 400 ml. Tentukan pH sebelum dan sesudah pengenceran. Di sini yang diketahui V1-nya 100 ml ya. Ini 100 ml V mula-mula. Terus konsentrasi mula-mulanya ini 0,05 molar. Nah, ditambahkan air sebanyak 400 ml, berarti V2 sama dengan 100 ml ditambah 400 ml sama dengan 500 ml. Di sini yang ditanya pH sebelum dan pH sesudah. Untuk mencari pH sebelum itu sama caranya kayak kita cari pH biasa itu loh ya. Langsung aja kita cari OH-nya M kali valensi. Kenapa? Karena CaOH-nya 2 itu adalah basa kuat, jadi pakai rumus M kali valensi. Molaritasnya adalah 0,05 dikali sama valensi. Di sini kan OH-nya sebanyak 2, jadi valensinya adalah 2. Ketemunya 0,1. Terus kemudian cari POH-nya, min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka pH-nya adalah 14 dikurang 1 sama dengan 13. Oke. Terus selanjutnya kita cari pH yang sesudah. pH sesudah maka kita pakai rumus yang tadi, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 0,05 dikali V1-nya 100 ml sama dengan M2. M2 di sini kan kita nggak tahu ya, makanya dicari dulu. Dikali sama V2 yaitu 500. Oke, 0,05 kali 100 itu 5, M2 kali 500. Maka M2 sama dengan 5 dibagi 500. M2-nya ketemu 0,01. Nah, ketika M2-nya udah ketemu, kita bisa langsung cari pH dari konsentrasi yang kedua atau M2 ini tadi. Berarti OH- sama dengan M kali valensi, sama ya karena basa kuat. M-nya kita masukkan yang M2, berarti 0,01 dikali valensinya 2, ketemunya 0,02. Atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2. Terus kemudian cari POH, min log 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti pangkatnya turun ya, 2 min log 2. Terus pH-nya adalah 14 dikurang dalam kurung 2 min log 2. 14 dikurang 2, 12. Ini minus berarti plus ya, plus log 2. Ini hasil akhirnya 12 plus log 2. Oke, contoh yang kedua. Ke dalam 25 ml larutan H2SO4 dengan pH 3 ditambahkan air sebanyak 2475 ml. Tentukan pH sesudah pengenceran. Nah, di sini kan yang diketahui V1-nya 25 ml. Terus di sini yang diketahui larutan H2SO4 dengan pH 3. pH 1-nya 3 adalah pH 1-nya adalah 3. Terus ditambahkan air sebanyak 2475
475 mili. Berarti V2-nya kita hitung dari 25 mili ditambah 2475 ini. Ketemunya adalah 2500 mili. Terus yang ditanya adalah pH sesudah pengenceran. Nah, karena di sini yang diketahui pH kan, maka kita cari molaritasnya dulu. Kan kalau yang sebelumnya tadi kan udah diketahui ya molaritasnya. Yang ini kita belum diketahui molaritasnya, makanya cari molaritasnya dulu. Nah, dari pH sama dengan 3 kita bisa mencari nilai H plusnya, yaitu kebalikannya, yaitu antilognya. Antilognya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga kita bisa cari molaritasnya. Karena ini asam kuat ya, H2SO4, maka rumusnya adalah H plus sama dengan M kali valensi. H plusnya 10 pangkat min 3 kali M1 kali valensinya 2. M1 sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2. Nah, 1/2 itu kayak 0,5 kan? Ini kan 1/2, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3 yang atas ini. Nah, terus kita jadikan 5. Maka M1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Terus ya sudah, kita pakai rumus yang tadi, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 5 kali 10 pangkat min 4 kali V1-nya 25, M2-nya kita cari, V2-nya 2500. Oke, 5 dikali 25, 125 ya, kali 10 pangkat min 4, M2 kali 2500. Sehingga M2 sama dengan 125 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2500 ini. Oke, 125 dibagi 2500 ini ketemunya 0,05 kali 10 pangkat min 4. Terus kemudian kita jadikan 5, akhirnya menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, kalau M2-nya udah ketemu, langsung aja kita cari pH-nya. Karena ini asam kuat, jadi pakai rumus H plus sama dengan M kali valensi. M-nya adalah ini tadi, M2 ya, pakai yang M2, 5 kali 10 pangkat min 6 kali valensi, valensinya 2. Di sini kan H2SO4, berarti H plusnya ada 2. Nih, kali 2. 5 kali 2 itu 10 kali 10 pangkat min 6. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ini adalah asam lemah ya. Ke dalam 10 mili larutan asam etanoat 0,2 molar, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan air sebanyak 990 mili. Tentukan pH sesudah pengenceran. Di sini diketahui volume awalnya 10 mili, molaritas satunya 0,2 molar, terus kemudian ditambahkan air sebanyak 990 mili. Jadi V2-nya adalah 10 mili ditambah 990 mili. Ketemunya adalah 1000 mili. Di sini yang ditanyakan adalah pH sesudah pengenceran. Langsung aja ya, ini pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 0,2 dikali V1-nya 10, M2-nya yang dicari kali V2-nya adalah 1000 mili. 0,2 kali 10 adalah 2, M2 kali 1000, sehingga M2 sama dengan 2 dibagi 1000. Atau bisa juga ditulis 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau M2-nya udah ketemu, langsung aja cari pH-nya. Berarti kan ini asam lemah ya, berarti rumusnya adalah H plus sama dengan akar Ka kali molaritas. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 2, 4. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 8. Akar dari 4, 2. Akar dari 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 4. pH-nya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang pangkatnya turun dulu ya, berarti 4 min log 2 gitu. Oke, terus kita ini ya latihan soal ya. Coba dikerjakan latihan soal ini, ada 2 soal. Disuruh menghitung pH larutan sebelum dan sesudah diencerkan
dari larutan HNO3 dan NH3. Ini ya tugasnya hari ini, catat materi yang sudah disampaikan dan kerjakan latihan soal di buku tulis kalian masing-masing. Terus kemudian scan pekerjaan kalian dan upload di Google Drive yang nanti akan saya sediakan. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.